Dan sampai sekarang bisa aku bilang rasa sukanya ini masih ada, walaupun mungkin dia pendem aja di hati terdalamnya dia. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Kalau kalian baru pertama kali kesini, perkenalkan, nama aku Weni. Dan di reading kali ini aku akan membuat tema yang berjudul Siapa yang selalu memikirkanmu setiap saat. Jadi seperti judulnya langsung terbaca lah ya. Kita akan melihat siapa sih orang yang paling memikirkan kamu setiap harinya. Tapi sebelum masuk ke reading, seperti biasa aku mengingatkan teman-teman untuk subscribe dulu channel ini, klik tombol lonceng dan pilih option all supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramku di Jurnal Infinity. Dan sekarang kamu udah bisa pilih filenya. Kamu bisa pilih pakai intuisi kamu, mana yang paling menarik atau membuat kamu pilih yang itu gitu. Kamu bisa pilih 1 sampai 3 atau semua, bolehlah, terserah. Intuisimu mengatakan berapa, nah pilihlah sekian jumlahnya. Ini file pertama, file kedua, file ketiga, file keempat. Kalau kamu butuh waktu lebih, kamu bisa pause dulu di sini. Aku juga udah nyiapin timestamp di kolom deskripsi, jadi kamu bisa langsung ke sana di file pilihan kamu. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih file pertama, kita lihat bareng-bareng ya. Siapakah orang yang selalu memikirkanmu setiap saat? Di sini ada Three of Cups. Ini energinya lebih ke persahabatan sih, pertemanan. Cuma kita akan lihat penjelasannya. Ada Seven of Cups, The Fool, The Emperor, Seven of Wands, Three of Wands. Kalau di sini yang bisa kulihat ya, orang ini adalah orang yang suka ke kamu. Dia punya harapan yang besar ke kamu, pingin bersama dengan kamu, pingin membangun sebuah hubungan, ingin nanti ke depannya lebih serius lagi, bahkan membangun rumah, menikah, dan sebagainya. Bersama dengan kamu, dia ini merasa aman, damai, tentram, seperti itu. Ya, siapapun dia. Kalau di sini mungkin sahabat kamu, mungkin orang yang mencintai kamu tapi masih statusnya sebagai teman. Kayak gitu, karena di sini aku lihat dia ada keinginan untuk memulai sesuatu dengan kamu, memulai sebuah cerita yang baru, perjalanan baru. Jadi mungkin di sini adalah orang yang pingin menjadikan kamu pasangan dia, pacar, kayak gitu. Sebuah kisah baru yang bisa menjadi bentuk petualangan kalian berdua ke depannya. Itu sih yang bisa kulihat. Tapi kemudian terjadi satu hal atau mungkin ada kondisi kamu yang membuat dia berpikir dulu, masih mikir-mikir, iya nggak ya, kayak gitu. Memikirkan apakah keputusannya ini akan benar, apakah dengan mengajak kamu untuk memulai sebuah petualangan yang baru itu menjadi jalan yang terbaik buat kamu dan dia, apakah itu bukan suatu yang egois, kayak gitu. Itu yang sedang dia pikirkan di sini. Karena The Emperor ini adalah seorang kaisar yang dia kalau membuat keputusan gak hanya mengenai dirinya, tapi juga mengenai orang lain di luar dirinya, kayak gitu. Kan dia kan ceritanya kaisar, jadi emang tanggung jawabnya besar, tanggung jawabnya banyak, kayak gitu. Jadi di sini bisa juga dia ini memutuskan belum bisa mengajak kamu serius karena ada hal-hal di luar kamu yang harus dia selesaikan. Apapun itu, entah pekerjaan, entah kuliahnya dia, atau dia masih ada konflik dengan keluarga, teman-temannya, kayak gitu, sehingga dia belum bisa. Atau mungkin di sini kondisinya adalah kamu sudah bersama orang lain, sehingga dia ini lebih memilih untuk jatuh cinta diam-diam ke kamu, jatuh cinta yang belum dia ungkapkan, jatuh cinta yang hanya dia simpan di hatinya, kayak gitu. Karena di sini aku lihat juga ada Seven of Wands yang menandakan rasa kemandirian atau sebuah perjuangan. Sebuah perjuangan yang kalau dia ingin mendapatkan kamu, kalau dia ingin bersama dengan kamu, perjuangannya harus luar biasa, harus benar-benar sepenuh jiwa dan raga. Bahkan mungkin di sini dia harus mengorbankan banyak hal untuk bisa bersama dengan kamu. Makanya di sini sangat mungkin kamunya udah punya pasangan, atau mungkin dianya udah punya pasangan, tapi dia jatuh cinta juga sama kamu, kayak gitu sih yang bisa kulihat. Karena di sini dianya masih melihat kamu, masih seperti jauh gitu loh. Kamu itu dia suka, dia inginkan karena
banyak hal tentang kamu yang dia tertarik. Mungkin kamunya cakep, mungkin kamunya baik, kamunya pintar, ada hal-hal mengenai kamu yang membuat dia sangat tertarik. Tapi sejauh ini dia masih hanya bisa menatap kamu dari kejauhan. Kayak gitu, masih belum ada tindakan. Tapi di kepala dan hatinya dia tuh dia ada keinginan buat, aku tuh pingin bersama dengan kamu sebenarnya. Makanya sangat mungkin dia sering banget mikirin kamu setiap saat. Gimana caranya semakin dekat ke kamu, atau menyatakan perasaan, atau gimana cara dia supaya bisa bener-bener bersama dengan kamu. Terus yang bisa aku lihat, jadi ya sekarang dia masih kepo-kepo ke kamu, masih melihat. Dan di sini karena kartu penandanya Three of Cups, sangat mungkin pertemanan kamu dan dia ini sebagai teman, atau mungkin dia ini ya kayak biasa aja di depan kamu, tapi sebenarnya menyimpan rasa suka. Teman yang sering jalan sama kamu, atau ya lingkup pertemanan kalian lah. Karena di sini di balik 3 orang ini ada, aku tadi langsung fokusnya ke bunga-bunga yang ada di belakangnya nih loh. Bunga-bunga yang menandakan dari segi pertemanan kamu dan dia ada rasa cinta, ada bunga-bunga cinta di hatinya ke kamu kayak gitu. Tapi dia lebih memilih untuk menahan perasaannya, belum mau bilang ke kamu kayak gitu. Lalu aku akan lihat di sini oracle-nya. Take a chance on love. When we love, our life are changed forever. Jadi kalau di sini sih emang dia harapannya besar banget ke kamu. Ini kayak gini sih, yang dia pingin bener-bener memulai suatu perjalanan bareng kamu berdua, mengarungi ya bahtera di lautan, yang mana nanti petualangan kamu dan dia ini penuh hal-hal yang warna-warni gitu loh, yang menyenangkan. Tapi sejauh ini tuh masih di angan-angan dia, masih di harapan dia, masih ada hal-hal yang belum bisa dia lakukan untuk bisa satu perahu bareng kamu kayak gitu. Sepertinya kamu udah punya perahu lain, atau kamu udah punya jalan lain yang kamu tuh belum bisa sama dia. Mungkin kamu pun tahu perasaan dia, tapi ya sudah nggak bisa bersama kayak gitu. Lebih baik mungkin sekarang sebagai sahabat aja. Seperti itu yang kurasakan di sini. Lalu kalau di sini, be willing to express love to receive love. Jadi dia emang ada masalah, bukan masalah sih, masih berat langkahnya untuk bisa menyatakan perasaannya ke kamu. Dia lebih memilih menyimpan kamu dalam-dalam di lubuk hatinya sih, belum bisa menyatakan perasaan dia untuk saat ini. Kedepannya aku nggak tahu, mungkin dia nanti akan ada ya momen untuk menyatakan perasaan ke kamu, atau mungkin selama-lamanya dia akan menyimpan perasaannya di lubuk hati terdalamnya dia, bahwa kamu pernah menjadi orang yang membuat dia jatuh cinta, membuat dia jadi merasa ingin mengarungi sebuah petualangan yang berbeda dengan kamu untuk hal-hal yang berhubungan dengan rasa cinta. Itu sih yang bisa aku katakan mengenai teman-teman yang memilih pile pertama. Jadi kalau kamu merasa ini resonate, kamu ngerasa kayaknya iya, sepertinya dia naksir aku tapi belum bilang, nah kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi, bye bye. Hai teman-teman yang memilih pile kedua, kita lihat bareng-bareng ya. Siapakah orang yang selama ini selalu memikirkan kamu? Kalau dari kartu penandanya di sini Queen of Swords, dia ini sosok yang pintar, udah pasti. Dia sangat passionate terhadap apa maunya dia. Jadi kadang dia suka mengatur harus begini begitu, tapi di balik itu semua, di balik kekuatan yang dia tunjukkan ke banyak orang, kadang dia ngerasa kesepian. Tapi aku akan lihat di sini. Maksudnya apa nih kartunya, penandanya? Aku punya Seven of Pentacles, Six of Pentacles, The Hermit, King of Swords, dan Ten of Swords. Oke, jadi begini buat teman-teman yang memilih pile kedua ya. Di sini yang aku lihat orang ini pernah suka sama kamu, pernah menyatakan perasaannya bahkan, atau ngasih kode-kode yang sangat keras bahwa dia nih perhatian ke kamu, dia nih suka sama kamu kayak gitu. Tapi di sini dia sepertinya menunggu kamu dalam waktu yang sangat lama, dan sepertinya tidak melihat pergerakan dari kamu. Di sini dia punya harapan besar kalau suatu saat nanti kamu tuh akan bisa melihat bahwa dia ini sangat perhatian ke kamu, dia ini mencintai kamu, tapi kamunya masih enggak deh kayak gitu. Dari sinyal-sinyalnya kamu yang kamu berikan, kamu lebih
lebih ngerasa happy dengan mungkin orang lain, atau kamu ngerasa lebih happy dengan kuliah kamu atau pekerjaan kamu kayak gitu. Dan di sini dia ini sebenarnya ngasih banyak perhatian ke kamu. Di sini nggak hanya mengenai uang ya, tapi juga dia menghabiskan banyak waktu buat nemenin kamu, mungkin dengar curhatnya kamu dan sebagainya. Jadi sini bisa aku katakan ada yang juga terjebak zona-zona friend zone kayak gitu, temen enggak, pacar enggak, jadi ini apa kayak gitu. Sehingga di sini dia sepertinya sudah lelah nungguin kamu, nggak ada kepastian yang jelas, sehingga dia mulai mikir, apakah benar perasaanku ini, apakah benar orang yang kutuju ini, karena dia merasa bahwa sepertinya segala bentuk perhatian yang dia kasih ke kamu sepertinya sia-sia kayak gitu. Sehingga dia sangat-sangat memikirkan, pada akhirnya mikir banget apakah iya aku akan lanjut atau gimana. Lalu di sini dia ini sebenarnya ngerasa bahwa aku sama kamu ini cocok kayak gitu. Kita berdua nih orang yang cocok, tapi dari segi pinter kalian sama-sama pinter, sama-sama good looking, sama-sama bijak, sama-sama pokoknya kalau perkara pinter-pinteran kalian berdua sama-sama pinter, tapi kadang pinter aja nggak cukup untuk menyatukan dua manusia. Itu yang kamu rasakan. Jadi di sini kamunya ngerasa perhatian kamu tak berbalas, karena King of Swords ini adalah sosok yang dia bijak, pintar, udah jelas dia raja, tapi dibalik itu semua dia ini raja yang paling ingin diperhatikan, pingin diapresiasi setiap hal yang sudah pernah dia lakukan. Makanya dia ada rasa kecewa ketika segala penantian dan segala perhatiannya ini nggak berbalas oleh kamu kayak gitu. Pada akhirnya dia memilih untuk ya sudahlah, sepertinya dia memang bukan untuk saya, aku sudah lelah dengan semua ini, ya sudah, aku akan ya sudahlah move on kayak gitu sih intinya di sini. Karena dia ngerasa dia nggak menemukan jalan lagi untuk bisa mendapatkan kamu, untuk bisa membuka hati kamu untuk bersama dengan dia kayak gitu sih yang aku lihat di sini. Jadi mungkin dia ini statusnya teman kamu atau friendzone yang ya pada akhirnya dia memilih untuk mundur dari kamu. Mungkin di sini dia pernah nembak kamu, pernah ngajak serius tapi kamu tolak, atau mungkin dia di sini secara sadar ya sudahlah aku akan mundur teratur kayak gitu. Dan sangat mungkin di sini mungkin hubungan kamu dan dia udah nggak banyak komunikasi atau bahkan udah putus komunikasi, karena dia ngerasa ya sudahlah aku akan move on, sepertinya udah nggak bisa jalan sama kamu kayak gitu. Makanya di sini aku nggak kaget keluarnya Queen of Swords. Di sini ya mungkin kamunya ada rasa menyesal nggak menerima dia sejak awal. Kamu baru menyadari betapa kamu merindukan kehadiran dia, betapa kamu juga merindukan perhatian dari dia kayak gitu sih. Makanya di sini Queen of Swords lebih ke energinya ke sendu, penyesalan juga bisa. Dan ya Queen of Swords ini adalah ratu yang paling sering merasa kesepian. Di balik keteguhan hati yang dia tunjukkan ke semua orang, di balik intelijen yang dia tunjukkan ke semua orang, di balik itu dia yang paling sering merasa kesepian sendiri kayak gitu. Walaupun ya ambisinya besar, ya itu tadi ya yang gue bilang. Jadi segala perjuangan dia ini merasa ya sudahlah selesai aja kayak gitu. Lalu di sini kartu oracle-nya iya sih di sini tuh kan. Ini mah konfirmasi, dia ini sering banget perhatian ke kamu. Maksudnya di sini sering ngasih banyak hadiah di sini. Kamu jangan merasa hadiah apa sih, hadiah berupa benda gitu, enggak selalu benda, tapi hadiah di sini bentuk perhatian dia ke kamu. Kamu nangis dia ada, kamu curhat dia ada, kamu minta ditemenin kemana dia ada, kamu lagi ngapain, pokoknya dia selalu ngebantuin kamu. Yang mana segala bentuk bantuan yang datang ke kamu ini nggak berbalas seperti yang dia harapkan kayak gitu. Mungkin di sini kamu ngerasa ya udah kan temen kayak gitu, ya udah kan dia yang mau bantuin aku kayak gitu. Kamu belum melihat segala perhatian dan bentuk hadiah-hadiah yang dia berikan ke kamu ini sebagai bentuk bahwa dia tuh suka sama kamu. Jadi di sini kelihatan ya, di sini dia ngasih dan dia pun di sini ngasih ke kamu. Tapi kamunya masih belum kayak gitu. Aku kan ya pingin bebas dulu, pingin ngapain dulu kayak gitu. Dan sekarang mungkin ada rasa-rasa menyesal di kamu yang mana dia udah ninggalin kamu kayak gitu. Lalu di sini konfirmasi juga sih, dia ini sudahlah sepertinya mungkin belum jalannya untuk bersama dengan kamu, ya sudah aku akan menemukan jalanku yang lain. Dan dia sudah membebaskan hatinya, membebaskan dirinya untuk nggak lagi bersama dengan kamu.
Dan kalaupun sampai sekarang kamu masih berkomunikasi dengan dia, mungkin komunikasinya jadi sedikit ya awkward gitulah, agak canggung gitu ya, atau mungkin dia memilih untuk bener-bener pergi dari kamu. Ya sudahlah, lebih baik aku meninggalkan dia dan memulai hidup yang baru. Lebih baik tidak banyak berkomunikasi, bahkan mungkin putus komunikasi. Kayak gitu yang bisa kulihat, dia bener-bener pergi sih di sini kalau bisa aku katakan. Oke, buat teman-teman yang memilih file kedua, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik lagi di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file ketiga, kita akan lihat bareng-bareng siapakah orang yang selama ini selalu memikirkanmu setiap saat. Kalau di sini dari kartunya ya, Queen of Cups. Di sini bisa tampaknya sih mamah kamu atau orang yang selama ini udah katakan sangat dekat ke kamu, berjuang banget buat kamu. Tapi aku akan lihat di sini penyayang sih orang ini. Aku akan lihat tapi penjelasan dari kartu-kartunya apa. Knight of Swords, nah ya kan. Two of Wands, Ace of Swords, The Empress, Four of Swords. Oh, oke, aku paham. Jadi gini, untuk teman-teman yang memilih file ketiga ini bisa ada dua skenario di sini. Yang pertama, bisa sangat mungkin di sini seperti gambarnya, ini adalah mamah kamu atau siapapun orang yang pernah berkontribusi atau masih berkontribusi pada hidup kamu sejak kamu kecil, remaja sampai sekarang. Dan di sini orang ini sangat berjuang buat kamu. Di hidupnya dia, kamu itu sesuatu yang harus dia perjuangkan. Bagi dia, kalau ini skenario-nya adalah mamah kamu, bagi dia, mamah kamu ini kamu tuh dunianya, dunia dia. Jadi mau kemanapun mamah kamu pergi, dia pasti akan ingat kamu. Mama kamu mau makan di mana, makan enak, tapi nanti akan ingetnya, anak aku udah makan belum ya, kayak gitu. Jadi meskipun kamu sekarang udah gede, tetap kamu tetap dianggap sebagai anak yang bocah yang masih perlu diperhatikan kayak gitu, masih terus diawasi nih kayak gitu. Lalu di sini mamah kamu ini melihat kamu ini sebagai sesuatu yang emang harus diperjuangkan ya, sesuatu yang seperti sebuah hadiah besar dari Tuhan yang dikasih buat mamah kamu ini atau siapapun beliau ini yang sangat berjasa di hidup kamu sejak kamu kecil sampai sekarang kayak gitu. Dan ya kalau ini memperjelas lagi di Empress, udah kelihatan sedang hamil, sedang mengandung. Jadi kadang mamah kamu ini ngerasa, aduh anak aku ini udah susah-susah digedein, udah susah-susah dididik dari kecil, disayang dan sebagainya, sekarang udah gede, hilang-hilangan, nggak tahu kemana, disuruh begini hilang, udah jauh kuliah kerja nggak pernah ngasih kabar kayak gitu. Jadi beliau ini sedang menunggu kabar dari kamu, makanya sering kepikiran. Of course, mother. Lalu di sini Four of Swords ya. Yang bisa aku katakan kalau di sini skenario-nya adalah ibu. Beliau ini sedang healing. Sepertinya mungkin kamu lagi berantem ya, atau mungkin di sini kamunya jarang komunikasi sehingga ibu kamu ini lagi healing. Ya sudahlah, anak aku udah gede, udah punya mau, udah bisa bertanggung jawab akan hidupnya. Ya, di sini sih ibu kamu atau orang tua kamu ini lagi belajar ya, karena kadang orang tua itu juga harus belajar bahwa anaknya ini udah gede, udah ada maunya sendiri, udah bisa bertanggung jawab penuh akan hidupnya. Jadi sekarang ya sudahlah, kamu jalani apa bagaimana hidupmu. Di sini mamah dan papa akan tetap mengawasi, ya sudahlah kayak gitu. Nggak apa-apa, kita doakan dari jauh kayak gitu sih intinya. Jadi ya begitulah kalau ini adalah mama kamu. Dan skenario kedua adalah ini orang yang pernah berjuang buat kamu, orang yang sangat menyayangi kamu, seperti kamu itu anaknya. Tapi di sini bisa kisah cinta kayak gitu ya. Di sini aku akan jelaskan sama. Orang ini berjuang banget buat kamu, mati-matian, luar biasa. Dan bagi dia sama, kamu itu seperti dunianya. Kamu seperti sesuatu yang emang harus dia perjuangkan. Kehadiran kamu tuh seperti sebuah membuka berkah yang luar biasa buat hidupnya. Kayak gitu, dia melihat kamu sebagai orang yang pintar. Atau mungkin sebaliknya, orang yang selalu mikirin kamu ini adalah orang yang pintar, yang intelijennya bagus. Kadang dia terlalu logis orangnya kayak gitu. Jadi kadang nggak percaya dengan yang spiritual, supernatural gitu, kayak gitulah, kayak gitu intinya. Dan dia sangat berjuang untuk hidupnya dan orang-orang yang dia sayang. Kalau bisa aku katakan karena ini kartunya S ya, sedang
jatuh cinta dengan kamu, sedang baru terbuka melek matanya, oh aku suka sama dia. Makanya di sini nggak salah kalau dia lagi sangat-sangat mikirin kamu kayak gitu. Cuma di sini kata kartunya The Empress yang langsung jelas lagi hamil, dia masih menahan untuk mengungkapkan perasaannya ke kamu. Jadi belum proses melahirkan, belum mengaku bahwa aku tuh suka sama kamu tuh belum. Di sini dia lebih memilih untuk healing sih di sini. Lebih menunggu intinya. Jadi mungkin orang ini adalah mantan kamu karena dia lagi healing ya. Mungkin kamu pernah melukai hati dia, kalian udah gak bersama, tapi dia masih inget akan kamu. Masih sangat memikirkan kamu. Di sini sih lagi butuh istirahat, lagi butuh menyendiri dulu, memastikan perasaannya, apakah benar perasaanku ke dia ini, apakah aku akan nembak dia, ataukah kalau misalnya di sini mantan, apakah aku akan balik ke dia atau move on kayak gitu. Intinya sih gitu. Dan di sini sih aku lebih melihat ini seperti sosok kamu ya. Bagi dia kamu itu sosok yang luar biasa, yang penyabar, penyayang. Ini bisa perempuan laki-laki ya, penyabar, penyayang, bisa memberi perlindungan, perasaan yang nyaman kayak gitu. Makanya di sini kalaupun dia ini mantan kamu yang pengen move on, masih berat karena dia ngerasa dia sudah berjuang sangat berat, sangat banyak buat kamu dan sudah melihat kamu sebagai dunianya. Makanya di sini dia butuh proses healing yang sangat panjang. Dan kalaupun ini orang yang baru naksir kamu, dia juga masih butuh waktu untuk memastikan perasaannya sebelum dia nanti akan nembak kamu. Kayak gitu. Jadi di sini ya bisa dua skenario. Lalu di sini oracle-nya love is all around you. Jadi ya ini memang bisa dua sih emang, entah ini ibu kamu atau orang yang sedang berjuang buat kamu, yang perjuangannya sangat besar buat kamu kayak gitu. Kalau misalnya dia ini pacar kamu sekarang, ya dia memperjuangkan kamu bagaimana caranya supaya kamu tetap ada di hidup dia juga memperjuangkan hubungan ini supaya tetap ada kayak gitu. Walaupun mungkin sekarang kamunya lagi berantem sama dianya lagi butuh healing, menyembuhkan hatinya atau memastikan benarkah perasaanku kayak gitu. Dan di sini juga konfirmasi sih, lagi butuh istirahat, lagi butuh sendiri kayak gitu. Kalau misalnya ini ya berhubungan dengan kisah cinta pasangan ya dia lagi butuh menyendiri sih, lagi butuh waktu untuk break. Jadi mungkin di sini banyak kemungkinannya kalau dia ini ya pacar kamu, dia lagi butuh waktu buat sendiri dulu, break dulu hubungannya ya, konfirmasi. Kalau misalnya di sini dia lagi naksir kamu, ya dia lagi butuh waktu juga untuk memastikan perasaannya sebelum nembak kamu kayak gitu. Kalau ini mantan kamu juga dia masih mikir apakah dia akan kembali ke kamu atau ya sudah move on kayak gitu. Jadi ini bisa siapapun tapi lebih ke cinta atau mamah. Dan ya kalau di sini sih aku ingin menegaskan lagi bahwa ada banyak cinta di sekitar kamu, dari orang tua kamu, dari mungkin gebetan kamu, mantan kamu, pacar kamu. Jadi kamu bersyukurlah dengan kondisi ini karena banyak banget yang mikirin kamu, banyak banget. Dan kamu ya jangan cuek aja tapi balaslah perhatian mereka dengan perhatian yang sama besarnya kayak gitu. Mama, pacar, siapapun kayak gitu ya. Oke, buat teman-teman yang memilih file ketiga, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file keempat, kita lihat bareng-bareng ya. Siapakah orang yang selama ini selalu memikirkan kamu, terutama sekarang-sekarang ini ya. Ini ada Knight of Wands sebagai kartu penanda. Kalau di sini sih biasanya ini energinya mantan atau orang yang udah pergi dari kamu tapi masih teringat-ingat dengan kamu. Tapi aku akan memastikan dari sebaran kartunya ini masih praduga tak bersalah. Aku akan lihat Page of Pentacles. Siapakah dia? Six of Cups. Oh, Four of Cups. Air of Wands dan The High Priestess. Oke, kalau di sini sih kemungkinan besarnya dia ini teman lama kamu karena ada Six of Cups ya, nostalgia. Page of Pentacles, masih muda, bisa mungkin seusia dengan kamu, terutama kalau kamu di usia 20-30 ya, seusia itulah. Di sini mungkin dia ini kemungkinannya bisa teman kamu, teman kecil kamu, masa kecil maksudnya, teman sekolah dulu, teman kuliah bisa, atau teman kantor kamu. Yang mana di sanalah kamu dan dia dipertemukan.
Lalu di sini bisa aku katakan orang ini pernah nembak kamu, atau mungkin kamu ngerti banget, oh dia ini suka sama aku, kayak gitu. Mungkin di sini dia udah ngasih sinyal-sinyal ya, bahwa dia ini suka, bahwa dia ini selalu perhatian ke kamu, ngasih hadiah kalau kamu ulang tahun, ngajak kamu jalan kemana, kulineran kemana, pokoknya perhatian yang jelas banget kelihatan mata sampai seluruh orang sekota tuh tahu kalau dia ini suka sama kamu, kayak gitu. Tapi kemudian kamunya di sini sepertinya memutuskan untuk maaf ya, sepertinya belum, kayak gitu. Di sini kamu tidak membalas cintanya dia sih yang kulihat ya. Di sini ada Four of Cups yang mana dia ngasih kesempatan ke kamu. Ini loh, aku tuh suka loh sama kamu. Dia tuh kayak ngasih cangkir ini loh ke kamu. Aku tuh suka sama kamu. Gimana kalau kita jadi pasangan yang lebih serius? Tapi kamunya aku lihat menolak. Maaf ya, belum bisa, kayak gitu. Penolakan atau kamunya tahu dia tuh suka, tapi kamunya mundur pelan-pelan gitu loh. Kamu tidak merespon rasa perhatian dia, kayak dari awal kayak enggak, aku tuh nggak mau sama dia, kayak gitu. Bisa juga karena di sini sepertinya kamu ada orang lain atau ada hal-hal lain yang lebih kamu fokuskan. Entah kamu suka dengan orang lain, kamu masih fokus ke pekerjaan atau kuliah kamu, atau hal-hal lain di luar dia yang lagi naksir kamu ini dulu, kayak gitu. Dan karena di sini kamunya sudah kelihatan menolak, ya sudah, akhirnya di sini dia melakukan sebuah tindakan yang cukup ya frontal, agresif, yang mana dia ya sudahlah, sepertinya belum bisa, kayak gitu. Di sini mungkin dia yang ghosting, kayak gitu, hilang tiba-tiba kayak gitu aja. Atau di sini dia yang mulai mundur, terlalu banyak komunikasi ke kamu, mulai mundur dari hidup kamu, mulai oh ya sudahlah, kayak gitu. Walaupun sebenarnya di dalam hati terdalam dia ini masih mengingat-ingat kamu, kayak gitu sih. Tapi ya itu dia, walaupun kamunya di sini kelihatan nolak, tapi aku lihat dia kekeh sih orangnya. Kadang masih ada sebagian yang memilih untuk mundur, ya sudahlah, kayak gitu, aku akan move on, nggak mau ganggu hidup kamu lagi. Tapi sebagian aku lihat ada yang bener-bener kekeh sampai yang tahapnya tuh mengganggu gitu loh. Apa ya, mengganggu tuh kayak setiap hari SMS, atau udah nggak zaman SMS, setiap hari WhatsApp kamu, kayak gitu, nge-line lah, apalah, yang ngebales kamu posting apa, dia nulis komentar atau ngasih like, atau pokoknya yang kamu rasa apa sih ini kok kayaknya mengganggu, kayak gitu. Padahal itu bentuk perhatian dia ke kamu, bahwa dia ini suka sama kamu, kayak gitu ya. Lalu di sini sih pada akhirnya banyak yang memilih untuk ya sudahlah, kayak gitu, sepertinya emang nggak bisa sama dia, kayak gitu. Kalau The High Priestess di sini lebih kepada dia pada akhirnya menemukan bahwa oh ya sudah, mungkin aku bukan orang yang diinginkan oleh dia, ya sudah, aku mundur aja, aku tahu diri kok, kayak gitu. Dan di sini sih dia mulai apa ya, membangun lagi rasa percaya dirinya setelah sebelumnya rasa pedenya dia ini cukup hancur lebur akibat penolakan dari kamu, kayak gitu. Karena dia ini bener-bener apa ya, orang jatuh cinta yang polos gitu loh, yang aku tuh suka sama kamu tapi kok dia kabur, kayak gitu. Makanya dia ada rasa ya sedikit kecewa lah, mungkin sakit hati karena penolakannya kamu, kayak gitu. Jadi di sini dia mulai menata lagi hidupnya, mulai ngerasa ya sudah, nggak apa-apa, aku harus pede dengan diriku, harus menata hidup lagi, harus percaya diri dengan aku. Suatu saat nanti akan ada orang lain mungkin yang bakal lebih bisa membalas cintaku, kayak gitu. Itu sih, cuma karena di sini keluarnya Knight of Wands, dia belum move on sih dari kamu, masih sering ngeliat kamu, masih sering kepo sama kamu. Walaupun mungkin kamunya udah tolong jangan ganggu aku lagi, tapi dia masih sering menoleh ke kamu, masih sering kepo-kepo, masih sering nanyain kamu. Walaupun mungkin rasa perhatiannya dia udah nggak sekenceng dulu lagi, tapi ya kadang dia masih berharap sama kamu. Makanya dia sering mikirin kamu sampai sekarang, kayak gitu. Terutama di ya saat-saat belakangan inilah, kayak gitu yang bisa aku katakan. Lalu akan aku lihat dari oracle-nya di sini tuh kan, konfirmasi ini mah dia suka sama kamu. Aku sampai belibet, dia suka sama kamu, dia tuh pengen bilang I love you, aku tuh suka sama kamu, suka banget. Apa ya, rasa suka yang bener-bener polos, suka yang bener-bener dari hati, yang gak ada pingin macem-macem gitu loh. Kayak apa ya, cinta pandangan pertama yang polos, yang kayak anak zaman sekolah dulu loh, yang cintanya tuh gak ada motivasi ingin hidup gimana, pingin gimana ke depannya, yang apalah, kayak gitu. Dia jatuh cinta yang bener-bener polos ke kamu. Makanya ya dia sedikit banyak kecewa dengan penolakannya kamu. Dan sampai sekarang bisa aku bilang rasa sukanya ini masih ada, walaupun mungkin dia pendem aja di hati terdalamnya dia. New love
Yes, dia melihat kamu sebagai seseorang yang membantu pertumbuhan dia. Penolakan dari kamu itu membuat dia semakin mendewasa mengenai cinta, mengenai dirinya, penerimaan dia ke dirinya semakin, ya sudah, mungkin bukan buat saya, kayak gitu. Dan kalau sekarang sih, meskipun dia masih menyimpan rasa suka ke kamu, dia mulai mencari peluang kesempatan untuk menemukan cinta yang baru. Yang bersama orang baru ini dia akan berbahagia. Walaupun ya dia masih menyimpan rasa sukanya, tapi itu dikunci rapat-rapat di hati terdalamnya dia. Karena dia melihat kamu sebagai sosok yang membantu pertumbuhan dia. Secara mental, secara perasaan, jiwanya juga semakin berkembang dengan hadirnya kamu, dengan penolakan dari kamu lebih tepatnya, kayak gitu. Oke teman-teman, buat kamu yang merasa berpikir siapa ya orang ini kira-kira yang pernah aku tolak, nah kamu boleh tulis di kolom komentar, boleh kasih aku like, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye bye.